Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menggenggam nyawa kita, Allah yang telah memperbolehkan, mengizinkan kita pada hari ini untuk bisa bermuajahah. Allah masih menitipkan ruh kita setelah Allah mengambilnya malam tadi, dan kita dipersilahkan untuk melakukan amal-amal soleh pada hari ini, mulai tadi sholat subuh, kemudian kita berkumpul di sini, kita mendengarkan nama-nama Allah disebut, nama Rasulnya disebut, dan kita memohon kepada Allah bahwa kesemua ini menjadi timbangan-timbangan yang nanti akan memberatkan amal-amal kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi siapapun yang menjadi keluarga beliau, bagi kepada siapapun yang menjadi sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk barisan-barisan di belakangnya yang senantiasa mencoba yang terbaik untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa berdoa bagi diri kita semuanya, bagi pengurus-pengurus di Masjid Al-Muttaqin, wabil khusus kepada Bu Guru Ummah dan juga yang bersama dengan beliau para pengurus-pengurus daripada kajian muslimah, juga pada pengurus-pengurus masjid, kepada guru-guru kita semuanya, dan tentu saja pada para jamaah. Mudah-mudahan Allah menerima setiap amal-amal kita, Allah ampuni setiap dosa-dosa kita, Allah jaga keluarga-keluarga kita, dan Allah kumpulkan kita semua sekeluarga nanti di surganya Allah. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang saudara rahmati Allah, bunda-bunda solehah, dan juga tidak ketinggalan bapak-bapak yang soleh, walaupun bapak-bapak jumlahnya masih seperti itu saja ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Memang dunia zaman sekarang itu harus dipimpin oleh ibu-ibu sepertinya ya. Nanti ibu-ibu yang akan menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah, yang nanti di masa depan nanti akan mengubah kondisi kaum muslimin jadi lebih baik. Karena kenapa? Sudah saya sampaikan sejak awal, kata ummah itu dibangun daripada kata artinya adalah ibu, artinya adalah bunda. Artinya tidak mungkin kita bisa menghasilkan umat Islam kalau kita tidak pernah membenahi ibu-ibu terlebih dahulu. Maka coba sadar nggak sih ibu-ibu sekalian, memang betul Allah itu mewajibkan jihad pada laki-laki, tapi yang mati syahid pertama itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Allah mewajibkan jihad pada laki-laki, yang mati syahid adalah perempuan. Allah memilih manusia untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang pertama kali masuk Islam itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena itulah ibu-ibu sekalian saudara rahmati Allah, menjadi perempuan berarti mempunyai sebuah tanggung jawab yang lebih, yaitu ibu-ibu sekalian tidak hanya harus menyelamatkan diri sendiri, tapi ibu-ibu harus menyelamatkan suaminya, menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan keluarganya, bersama-sama menuju pada surganya Allah. Orang-orang bilang memang laki-laki itu pemimpin, tapi kita semua sudah tahu, walaupun laki-laki itu pemimpin, tapi yang ngambil keputusan di dalam keluarga biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan yang mempengaruhi laki-laki. Makanya di balik seorang laki-laki yang kuat itu ada perempuan yang lebih kuat. Kenapa? Karena memang ibu-ibu sekalian itu sebenarnya yang mempengaruhi di dalam keluarga. Mudah-mudahan kita niatkan pada Allah, kajian-kajian kita ini bisa membantu agar keluarga-keluarga muslim ini menjadi lebih baik. Dan saya sudah bahas dari awal, ibu-ibu sekalian masih ingat bahwasanya Islam itu adalah perubahan. Dan kalau kita bicara tentang perubahan, maka perubahan itu tidak mungkin kecuali diawali daripada perubahan yang bersifat non fisik, perubahan yang bersifat tidak terlihat, atau bahasa fikihnya adalah perubahan iman. Iman adalah segala sesuatu yang berada di dalam diri kita, bukan yang terlihat di luar. Salat itu urusan amal soleh, puasa itu urusan amal soleh, apalagi zakat itu urusan amal soleh, sedekah itu urusan amal soleh,
tapi itu semuanya adalah hasil daripada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu namanya iman. Kalau imannya sudah ada, semuanya beres. Sebaliknya kalau imannya tidak ada, maka semuanya pasti berantakan. Walaupun terlihat baik-baik saja. Terlihatnya sholat, terlihatnya dia puasa, terlihatnya dia zikir, terlihatnya dia sodakoh, tapi dia nggak punya iman, maka cepat atau lambat pasti itu akan menghasilkan suatu masalah. Paham Bapak Ibu sekalian? Maka kita tidak heran kalau kita melihat ada orang yang dia dipaksa oleh bapak ibunya ngafalin Quran. Sementara dia nggak ngerti kenapa dia ngafalin Quran, maka banyak saya lihat fenomena-fenomena anak zaman sekarang. Ada sekitar 12 sampai 13 orang di tahun yang lalu 2022. Itu para penghafal Quran kemudian mereka murtad. Para penghafal Quran kemudian mereka justru jadi nggak percaya sama Allah. Kenapa? Karena ngafal Quran itu adalah bagian daripada amal soleh, bukan bagian daripada iman. Hasil yang kelihatan bukan yang tidak terlihat. Sedangkan yang lebih penting kita beresin, yang lebih penting kita benahi sebelum segala sesuatunya adalah iman. Maka saya selalu jelaskan kepada ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu pernah mengutus salah seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Maka ketika beliau mengutus Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan nanti di Yaman tempat saya diutus?" Maka Rasul katakan, "Hendaklah kamu mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat syahadat, yaitu ajarkan pada mereka iman." Setelah itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setelah itu baru kamu ajak mereka untuk sholat. Berarti orang yang bisa sholat hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang gak beriman pasti malas-malesan. Kalau orang-orang gak beriman taraweh, lalu kemudian kebetulan dia belum buka puasa, belum makan, lalu kemudian imamnya bilang alif lam mim. Wah, Al-Baqarah nih lama nih. Nah, itu kalau orang-orang yang kurang imannya. Tapi kalau orang-orang yang imannya kuat, maka dia siap untuk berdiri tegak ketika dalam taraweh. Kenapa? Karena dia mikir, ya Allah, untung di bulan Ramadan aku dikasih ibadah tambahan, yaitu adalah taraweh. Yang di tempat-tempat yang lain, di waktu-waktu yang lain, aku nggak pernah dikasih ibadah tambahan. Cuma 30 hari aja, sayang banget. Nanti setelah selesai Ramadan ada yang mau taraweh lagi, nggak boleh. Nanti setelah selesai Ramadan ibu-ibu taraweh dosa malah. Kenapa? Karena nggak disuruh. Maka itu adalah beda orang beriman sama orang nggak beriman. Berarti yang kita harus benahi betul-betul di dalam diri kita adalah yang goib itu, yang tidak kelihatan itu, iman. Karena iman itu yang membuat orang bisa segala-galanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yuk kita melakukan puasa. Itu kata Allah. Lah kalau orang-orang beriman kira-kira mau puasa atau enggak? Jawaban pertama ketika ada orang yang bukan muslim, ketika saya jelasin tentang puasa, mereka bilang, enggak mati ya Pak? Emang enggak aus? Emang enggak lapar? Ngapain sih lapar-laparan? Ngapain sih aus-ausan? Wajar karena dia tidak beriman. Yang lucu ada orang muslim tapi di bulan puasa santai aja ketika dia nggak melakukan puasa, santai aja ketika dia nggak makan. Berarti apa? Ada problem di dalam dirinya. Apa problemnya? Iman. Sama kayak keluarga. Kenapa seorang laki-laki mudah main tangan? Kenapa seorang laki-laki mudah maki-maki istrinya? Kenapa seorang laki-laki mudah sekali untuk kasar pada istrinya? Masalahnya adalah apa? Iman. Dia merasa bahwasanya dia yang dia lakukan itu nggak dilihat oleh Allah, nggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan pernah melakukan. Maka Allah senantiasa bicara tentang iman, yaitu adalah apa? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ketika orang itu beriman, maka dia akan beramal soleh. Ketika dia itu beriman, dia mau mukul nih, tapi dia mikir, ini tangan saya nanti akan ngomong sendiri. Nanti ketika nanti di waktu yang tidak ada keraguan lagi, saya yakin banget ada yaumil qiyamah. Ketika saya mukul misalnya istri saya atau anak saya dengan kasar, maka tangan saya akan diminta pertanggungjawaban. Bukan hanya tangan saya diminta pertanggungjawaban, badan saya bisa jadi habis-habisan. Kenapa? Karena dia punya iman.
Maka kalau kita bicara tentang iman, iman adalah keyakinan. Maka seberapa besar, seberapa jauh, seberapa baik kita itu beraktivitas tergantung pada keyakinan kita. Maka dari kemarin banyak orang yang nanya, apa bedanya Ustadz orang baik sama orang gak baik? Iman. Apa bedanya mu'alaf-mu'alaf yang mereka semangat dan mu'alaf-mu'alaf yang mereka gak semangat? Bedanya adalah iman. Apa bedanya orang-orang muslim dari lahir dengan orang-orang yang kayak saya baru masuk Islam? Bedanya juga adalah iman. Makanya iman ini pembahasannya nggak pernah akan habis. Sayangnya di sekolah itu yang dibahas adalah teori-teori keimanan, bukan praktek-praktek keimanan. Nah ini problematika yang sekarang kita hadapi. Maka kita bahas tentang praktek keimanan sekarang. Kemarin masih ingat saya cerita sampai di mana? Sampai saya ateis, lalu setelah saya ateis saya nggak punya Tuhan, saya tetap berpikir dengan akal saya, sampai di titik saya menemukan bahwa Tuhan itu pasti ada. Bahwa Tuhan itu adanya wajib, tapi saya nggak ngerti Tuhan ini namanya siapa. Setelah saya masuk IPB di Bogor, maka saya masih bertanya-tanya, Tuhan ini siapa? Yang jelas pada saat itu saya nggak mengakui Tuhan saya di agama yang lama. Kenapa? Karena Tuhan saya di agama yang lama, saya sudah melakukan proses berpikir, semakin saya mikir, yang saya dapat justru bukti-bukti yang tidak meyakinkan. Paham ibu-ibu sekalian? Yang saya dapat justru malah keraguan, maka saya tidak yakin. Maka ketika di Bogor, saya diajak ketemu dengan Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim waktu itu kita ketemunya di Al-Huriyah di IPB dalam satu seminar. Lalu kemudian setelah selesai seminar saya ajak ngobrol beliau. Saya waktu itu bawa satu kitab punya teman saya, judulnya Sistem Pergaulan di Dalam Islam. Saya bilang, Kang, saya manggilnya Kang, kenapa di dalam Islam perempuan itu seolah-olah dinomor duakan? Kenapa di dalam Islam laki-laki boleh poligami sementara perempuan gak boleh suaminya 2 misalnya, atau suaminya 3 atau suaminya 4? Ini kan kayak nggak adil. Kenapa misalnya di dalam Islam itu ada perbudakan? Kenapa di dalam Islam begini dan begitu? Saya nanyain kepada Ustadz Fatih Karim. Saya tanya lagi, kenapa di dalam Islam itu boleh perang? Perang itu kan membunuh orang. Perang itu kan sadis. Kenapa di dalam Islam justru memperbolehkan perang? Setelah kemudian saya tanya kepada beliau, beliau jawab begini, Lik, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab kecuali saya jelasin dulu tentang iman. Karena kalau saya jawab tanpa saya jelaskan tentang iman, kamu pasti tidak akan merasa puas. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Contoh ya, contoh. Kalau ibu-ibu mau jawab satu pertanyaan dari orang-orang yang bukan muslim, jangan jawab pertanyaan fikih kalau dia belum tahu tentang iman, nggak ada gunanya. Contoh, kenapa babi haram? Ada jawaban, kenapa babi haram? Itu Ustadz, karena babi itu makhluk yang kotor. Lalu kemudian yang nanya bales, kalau babinya sudah dimandiin boleh? Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena babi itu ada cacing pitanya. Lah kalau babinya sudah disterilin nggak ada cacing pita, apakah boleh? Enggak juga. Kenapa? Karena babi itu gennya sama kayak manusia. Lah kalau gennya diubah emang boleh? Enggak juga. Bingung kan? Itu kalau kita jelasin fikih tanpa kita ngajarin iman. Orang-orang yang bukan muslim pasti nggak akan merasa puas. Sama kayak anak kita. Cobalah jelasin fikih. Kalau dia belum paham tentang iman, susah. Contoh lagi misalnya, wudhu. Kita mohon maaf, keluar angin, buang angin di belakang, di bokong. Betul? Kenapa yang dibasuh muka? Kenapa yang dibasuh tangan? Logikanya masuk enggak? Enggak masuk dong. Orang yang buang angin di belakang, harusnya yang dibasuh yang di belakang juga. Tapi kenapa ketika kita buang angin yang dibasuh muka kita, yang dibasuh tangan kita? Cobalah jelasin itu tanpa orang paham iman, susah. Maka Ustadz Fatih bilang kita harus ngobrol dulu tentang yang lebih dasar, yaitu adalah iman, baru bisa amal soleh. Oke, kalau gitu kapan kita diskusi Kang?
kita diskusi hari Kamis. Kamu datang aja di rumah saya nanti ba'da Isya. Kamis kemudian saya datang ke rumah beliau ba'da Isya. Ternyata diskusi ini nanti akan berlangsung sampai subuh. Jadi bayangin, jadi ba'da Isya sampai subuh diskusi kita. Kita makan enggak, cuma pergi ke WC aja. Nah jadi kita diskusi dari Isya ba'da subuh. Bahasnya tentang apa? Bahasnya tentang Islam. Semua pertanyaan-pertanyaan yang saya punya kemudian saya tanyakan pada beliau, beliau juga menjelaskan Islam kepada saya. Maka kemudian pertanyaan beliau pertama pada saya adalah, Lik, menurutmu Tuhan itu ada atau enggak? Saya jawab, saya firm, saya yakin, saya pasti Tuhan itu ada. Kok kamu bisa yakin Tuhan itu ada? Saya bilang, saya mikir, makanya saya yakin Tuhan itu ada. Kenapa? Tidak mungkin Kang, alam semesta ini tercipta secara kebetulan kalau Tuhan tidak ada. Terlalu banyak hal-hal yang rumit. Pada diri manusia saja itu rumitnya minta ampun. Kemarin sudah saya jelasin kan? Mau saya jelasin lagi yang lebih rumit lagi? Atau yang sama rumitnya? Coba lihat ya. Badan manusia ini ibu-ibu pikir semuanya diciptakan gitu-gitu aja. Enggak ada perhitungan? Enggak. Semua ada perhitungan. Kalau orang-orang desain, kalau orang-orang matematik mereka nyebutnya the God ratio. Mereka sebut rasio Tuhan, perbandingan Tuhan. Berapa perbandingan Tuhan? Perbandingan Tuhan itu ada dalam angka Fibonacci. Apalagi itu, nah, makanya dulu matematika tolong jangan di skip ya. Itu ada dalam angka Fibonacci atau pi. Tahu pi? 3,14 sekian. Itu adalah pi. Dapatnya pi itu dari mana? Ya dari angka Fibonacci itu. Angka Fibonacci itu apa? Angka Fibonacci adalah angka yang diperoleh dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Bingung kan? Oke, saya kasih tahu. Ini angka Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8. 8 tambah 5, 12. 13. 13 tambah 8, 21. Terus menerus begitu. Jadi 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. Terus menerus begitu. Gampangnya adalah 3:2. Nah itu paling gampang. Seluruh badan kita itu perbandingannya 3:2. Gak percaya? Lihat ya. Lihat tangan saya. Dari sini, dari ujung lengan sampai ke ujung jari. Dengan siku sampai ke ujung jari itu sama atau enggak? Sama atau enggak? Enggak sama. Lebih panjang mana? Dari ini sampai ke lengan atau dari lengan sampai ke ujung tangan? Lengan sampai ujung tangan. Lengan sampai ujung tangan itu 3 dan ini dari lengan sampai ujung tangan itu 3, sedangkan dari siku sampai ke ujung tangan itu 2. Paham sampai di sini? Itu perbandingannya tetap 3:2. Contoh lagi, nih lihat nih, dari sini nih, dari pergelangan tangan sampai ke ujung tangan itu 3, dari sini sampai ke sini itu 2, 3/2. Artinya apa? Semuanya sama, dari ujung ubun-ubun sampai dengan ke dagu itu 3, dari bawah hidung sampai ke dagu itu 2, sama 3:2. Gigi itu juga 3:2, semuanya 3:2. Pohon itu jumlah percabangannya itu 1, 2, 3, 5, 8, 21 dan seterusnya. Itu juga sama, God ratio. Detak jantung manusia bunyinya gimana? Dek-dek atau dek-dek? Ada dek yang pendek, ada dek yang panjang, betul? Dek yang pendek dengan dek yang panjang kalau dibagi 3:2. Hebat kan ya? Gigi manusia sama, tangan manusia, jari manusia, ruas-ruas dalam jari manusia, semua kaki sampai ke bawah, sampai lutut sampai ke bawah itu semua 3:2. Berarti yang buat kita kira-kira iseng-iseng atau rumit? Rumit, detail, bisa dipahami teman-teman sekalian. Ini salah satu contoh. Maka ketika saya ditanya, Tuhan ada atau enggak? Saya jawab Tuhan pasti ada. Kenapa? Karena saya ada dan saya terlalu rumit untuk tercipta secara tiba-tiba, maka Tuhan pasti ada. Ustadz, ada cara bodoh enggak Ustadz? Kalau cara pintar kayaknya saya enggak nyampe Ustadz. Bisa, karena agama itu bukan hanya untuk orang yang pintar, tapi agama pasti untuk orang yang cerdas. Dan enggak ada satupun manusia yang enggak cerdas. Buktinya apa? Seorang badui Arab desa, jadi orang deso, itu pernah ditanya, kamu yakin gak Tuhan itu ada? Sama kayak Felix ditanya, kamu yakin gak Tuhan itu ada? Maka seorang Arab Badui berkata, ada, pasti.
Loh, kok kamu tahu? Apakah dia sudah belajar matematika, angka Fibonacci? Dia sudah belajar tentang sel, kayak kemarin saya jelasin belajar tentang biologi? Enggak. Lalu dia bilang, kenapa saya yakin Tuhan itu ada? Tadi Arab Ndeso tadi, ayat Arab Badui tadi menunjuk kepada, mohon maaf, tahi unta. Dia menunjuk pada tahi unta. Lalu kemudian dia bilang, kamu lihat tahi unta? Yang nanya, iya saya lihat. Maka Arab Badui menjawab, itu tahi unta menandakan bahwa pernah ada unta di situ. Paham? Nggak mungkin tiba-tiba tahinya ada di situ, untanya nggak pernah ada. Dia jawab dengan logika bodohnya, bahwasanya tahi unta menandakan ada untanya. Artinya kalau ada manusia-manusia yang diciptakan, nggak mungkin tercipta begitu saja, maka Tuhan pasti ada. Mau cara rumit sudah saya kasih, mau cara nggak rumit juga sudah saya kasih, versi Arab Ndeso. Lalu kemudian Ustadz Fatih nanya lagi, kalau gitu Tuhan ini siapa, Lik? Saya bilang saya nggak tahu Tuhan ini siapa. Saya udah cari-cari ke agama saya yang lama, saya nggak yakin Tuhan saya yang itu. Saya sudah cari di agama-agama yang lain, saya juga nggak yakin Tuhan saya yang itu. Kenapa? Seolah-olah tidak masuk akal. Kemudian Fatih Karim bilang begini, Lik, menurutmu kalau seandainya Tuhan itu memang benar-benar ada, kira-kira Tuhan itu ngasih tanda nggak bahwa dia ada? Ah, gimana maksudnya? Gini beliau katakan. Lalu kemudian waktu itu beliau ngambil HP. Ini HP Bapak Ibu sekalian. Pernah beli HP? Pernah ya? Belinya second atau baru? Baru. Yang second gak usah jawab ya. Oke. Kalau beli HP-nya baru, di kotaknya itu ada nggak buku petunjuk? Ada? Ada. Tandanya yang bikin HP pabriknya, ketika dia nyiptain HP, dia ngasih tahu juga buku petunjuknya. Siapa yang produksi, bagaimana cara memanfaatkan HP, betul? Gimana kalau ada masalah-masalah di HP, ini lampu ini kalau muncul tandanya begini, kalau ini tandanya begini, kalau ada masalah silakan telepon ke sini, betul begitu? Semua di buku petunjuk ada begitu? Maka Ustadz Fatih Karim bilang, kalau HP aja ada buku petunjuknya, bagaimana manusia? Harusnya kita pasti lebih ada. Kenapa? Rumit mana? HP atau ibu-ibu? Ya jelas ibu-ibu lah. Kalau HP ada masalah tinggal matiin, restart. Kalau ibu-ibu ada masalah boleh dimatiin? Nggak bisa. HP nggak pernah ngomel, ibu-ibu ngomel. HP misalnya nggak pernah minta dibeliin baju baru, ibu-ibu minta dibeliin baju baru. Lah HP aja yang tidak rumit ada buku petunjuknya. Manusia apalagi kita yang rumit mesti ada buku petunjuknya. Lalu kemudian Ustadz Fatih Karim nanya lagi, kalau seandainya buku petunjuk HP yang beda dengan HP yang lain ditukar, kira-kira berhasil atau tidak? Nggak berhasil. HP dengan buatan pabrik tertentu harus dengan buku petunjuk dari pabrik itu juga. Apalagi kalau beda produk. Apalagi kalau ibu-ibu pakai HP, tapi HP-nya pakai buku petunjuk mesin cuci. Kira-kira gimana? Mesin cuci kita buka, kalau ada masalah silakan diguyur sama air. HP-nya diguyur sama air. Kira-kira gimana? Oke, maka Ustadz Fatih Karim bilang, kalau begitu Lik, manusia kalau dia rusak berarti ada dua kemungkinan. Satu kemungkinannya adalah dia pakai buku petunjuk yang salah. Yang kedua, punya buku petunjuk tapi nggak dibaca. Paham ibu-ibu sekalian? Oke, maka kalau Tuhan itu ada berarti kita tahu Tuhan itu dari mana? Buku petunjuk. Buku petunjuk. Lalu saya bilang, oke kalau gitu, saya udah baca buku petunjuk saya. Dan saya yakin Tuhan itu bukan di dalam buku petunjuk agama saya yang lama. Maka Ustadz Fatih Karim bilang, nah karena itulah yuk kita baca Al-Quran. Maka dibukalah Al-Quran di depan mata saya pada saat itu. Dan karena saya belum bisa baca Al-Quran, berarti Ustadz Fatih Karim yang baca. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah, surat apa namanya? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Kita nggak tahu maknanya. Setelah Alif Lam Mim apa?
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka kemudian Ustadz Fatih Karim membacakan dzalikal kitab. Kitab ini la raiba fi. Apa arti la raiba? Tidak ada keraguan. Roib bukan hanya keraguan, tapi roib artinya adalah tidak ada cacat, tidak ada kurang, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan, tidak ada kekacauan, alias kitab ini perfect. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, kitab ini perfect. Kenapa tidak dikatakan dzalikal kitabu kamil misalnya? Kitab ini sempurna misalnya. Di dalam bahasa Arab itu ada dua cara menyatakan sesuatu. Kalau kita bilang bahwasanya saya ganteng, itu berarti ada kemungkinan yang lain juga ganteng atau ada yang lebih ganteng. Tapi kalau saya bilang tidak ada yang lebih ganteng daripada saya, berarti saya ganteng sendirian. La roib itu penekanan. Bahwasanya tidak ada kekacauan, tidak ada keburukan, tidak ada pertentangan, tidak ada keraguan, tidak ada kekacauan, semua tidak ada. Alias benar-benar hebat dan tidak ada lagi yang lebih hebat daripada kitab ini. Pikiran saya apa? Baru kenalan, baru Fatihah, baru Al-Baqarah, baru ayat yang kedua, udah nyombong kitabnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab ini sempurna, enggak ada yang lain yang sempurna. Yang lain pasti ada salah, yang lain pasti ada pertentangan, yang lain pasti ada perbaikan, yang lain pasti ada kekacauan, pasti ada sesuatu kebimbangan dan keraguan. Kitab ini tidak. Saya bilang gini, mohon maaf Ustadz, mohon maaf Kang. Setahu saya tidak ada satupun buatan manusia itu sempurna. Karena kita juga nggak sempurna. Mana mungkin kalau gitu kitab ini sempurna. Belum apa-apa udah debat. Baru ayat kedua udah debat. Lalu kemudian Fatih Karim bilang, iya masalahnya ini Al-Quran bukan buatan manusia. Hah? Bukan buatan manusia. Jadi buatan siapa? Masa Tuhan nurunin langsung kepada dari langit kepada orang? Itu lebih nggak masuk akal. Beliau agak sabar orangnya ya. Untung waktu itu saya nggak langsung diusir gitu ya. Lalu kemudian beliau berkata, iya ini memang bukan seperti turun dari langit tapi ini diwahyukan. Nanti saya ceritakan. Karena gini Bapak Ibu sekalian, wajar nggak kalau saya mikir bahwa Al-Quran yang buat manusia? Wajar nggak? Wajar. Karena ketika saya belajar, ketika di SD, SMP, SMA, apa kitab suci agama-agama? Tripitaka, kitab suci agama Buddha, Weda, Buddha, Tripitaka, Hindu, gitu kan ya. Apalagi Injil, Kristen dan Katolik, Muslim Al-Quran misalnya. Lantas dari situ saya meyakini, oh berarti kalau Injil kan yang nulis manusia, Tripitaka juga, Weda juga, berarti Al-Quran juga yang nulis manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Ternyata katanya ini bukan dari manusia, bukan. Tapi ini dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang, Tuhan yang nyiptain manusia yang super sempurna itu, yang bisa nyiptain manusia sampai detail-detail yang saya sudah belajar itu. Beliau bilang, iya, buktinya apa? Biasa kan ya, kalau orang nggak punya bukti, nggak yakin. Kalau orang nggak punya ilmu, nggak yakin. Maka beliau langsung sampaikan dalam surat yang sama, dalam ayat yang berbeda. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 2, sekarang beliau bacakan surat Al-Baqarah ayat ke-23. Apa bunyinya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan yaitu Al-Quran ini kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Lihat ibu-ibu sekalian, perhatikan, zalikal kitabu la roib. Roib tadi sudah tahu artinya kan ya. Ayat 23 mengatakan wa in kuntum fi roib. Dan bila kalian merasa bahwasanya memang di dalam kitab ini ada keraguan, ada kesalahan, ada kebimbangan, ada kekacauan, ada yang menurut kamu lebih bagus, kenapa kamu nggak buat yang semacamnya? Satu ayat saja, satu surat saja. Bisa nggak kamu buat satu surat saja yang semacamnya? Lalu kemudian saya bilang,
Ini emang ada berapa surat Kang? Ada 114 surat. Yang paling pendek surat apa? An-Nas lumayan panjang loh. Surat favorit Anda ketika sholat subuh apa? Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Itu termasuk yang paling pendek. Betul begitu? Tapi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tahu nggak? Surat Al-Asr itu yang ibu-ibu remehkan sebagai surat paling pendek itu, yang kita sering baca ketika sholat subuh biar kita bisa cepat tidur lagi itu menurut para ulama tafsir adalah kalau andaikan semua Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk 30 juz yang kita kenal sekarang, tidak 114 surat yang seperti kita tahu sekarang, tidak berjumlah 6.236 ayat seperti yang kita tahu sekarang, cukup satu surat yang menggantikan seluruh Al-Quran karena posisinya satu surat ini seperti biji tanaman yang berpotensi untuk menghasilkan tanaman yang sama. Jadi kalau ibaratnya yang namanya Al-Quran itu pohon, maka satu surat ini itu kayak biji yang bisa menghasilkan tumbuhan yang sama. Cukup satu yang gantiin. Surat apa? Al-Asr. Padahal kita nggak tahu kan ya. Kok bisa begitu? Ini ayat luar biasa. Ulama-ulama bahas minimal 4 jam bahas tafsir yang paling sederhana tentang surat Al-Asr. Kenapa? Surat ini isinya luar biasa, berisi tentang nasihat pendek tapi nyelamatin orang daripada neraka. Itu surat Wal Asr. Bukan karena gini Ustadz, belakangnya tuh R semua. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. R semua. Betul begitu? Iya, itu salah satunya. Tapi tidak hanya itu. Karena manusia itu kalau dia lagi mau buat sesuatu yang bagus perkataannya, biasanya dia ngorbanin maknanya. Tapi kalau dia mau buat maknanya mudah diterima, dia biasanya ngorbanin yang namanya keindahannya. Betul begitu? Makanya kalau kita buat puisi kadang-kadang aneh rasanya. Kenapa? Karena kita ngejar belakangnya sama. Pagi-pagi pergi ke pasar. Di pasar beli ikan, apalagi yang R ya di belakangnya ya. Mungkin kita tidak pernah berjumpa sebentar. Ini jadi aneh maknanya. Karena kita ngejar tadi semuanya belakangnya R dan belakangnya I. Paham ibu-ibu sekalian? Al-Quran itu semua bisa jadi dibuat indah. Lafaznya indah, rimanya indah, iramanya indah. Tapi hasilnya bagus. Contoh, ada seorang munafik yang dia ngaku nabi ketika zamannya Rasul. Yang berusaha menjawab tantangan Al-Quran buat yang semacam dengan Al-Quran. Dan kisahnya ini tentang surat Al-Asr. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Nama aslinya Musailamah. Tapi gara-gara sering ngibul, gara-gara sering nipu, gara-gara ngaku nabi, dia punya gelar Al-Kadzab, sang pendusta. Paham ibu-ibu sekalian? Musailamah suatu hari mendengarkan surat Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Wah, belakangnya R semua, dalam maknanya, ditadaburi lama, dapat lagi. Bahkan sampai sekarang ulama-ulama tafsir nggak selesai menafsirkan surat Wal Asr. Karena saking dalam maknanya, dapat terus. Nah, kemudian Musailamah ini bilang, dia berjumpa dengan Khalid bin Walid dan dia berjumpa dengan Amru bin As. Khalid dan Amru termasuk orang yang otaknya cerdas di atas rata-rata. Maka Musailamah lalu kemudian ketika ketemu mereka, Amru bin As bilang, Musailamah, kamu tahu nggak Muhammad baru dapat satu surat, keren banget. Apa nama suratnya? Wal Asr. Musailamah bilang, saya tahu, memang bagus, tapi saya juga baru dapat wahyu dari Allah. Saya juga baru dapat surat dari Allah. Gimana bunyinya? Wal Wabr. Innaka uzunani was sadr. Sa'iruka hafrun nakar. R semua? Bagus kalau kita dengar. Tahu artinya? Wal wabar. Demi kelinci. Wal wabar. Innaka uzunani was sadr. Padamu terdapat telinga yang panjang dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar. Di sekelilingmu ada bekas galian daripada tanah. Paham ibu sekalian? Amru bin As tertawa terbahak-bahak, lalu bikin syair yang lebih bagus daripada itu, lalu dia bilang, wahai Musailamah, kita semua tahu
bahwa engkau mengetahui bahwasanya apa yang engkau katakan itu lebih buruk daripada apapun yang engkau bayangkan, tapi engkau masih coba-coba mendatangkan yang kamu kira lebih bagus. Amr bin As bilang sama Khalid, Khalid kita masuk Islam yuk, kita ke tempatnya Nabi Muhammad. Bayangkan, Amr bin As, orang yang kecerdasannya di atas rata-rata, yang mendapatkan gelar pemuda Arab karena kecerdasannya hebat luar biasa. Khalid bin Walid yang paling pintar ilmu perangnya masuk Islam gara-gara surat Al-Asr. Sementara kita pakai itu di sholat subuh supaya cepat selesai sholat. Ini ayat luar biasa. Ini surat luar biasa. Makanya ketika Allah mengatakan datangkan satu surat yang semacamnya, bahkan yang sependek wal asr saja, itu Musailama nggak bisa mendatangkan yang semacamnya. Ini luar biasanya Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Karena orang-orang Arab pada saat itu sangat yakin dan sangat merasa hebat dengan syair mereka. Bayangkan ibu-ibu sekalian, orang Arab itu setiap tahun latihan syair. Setiap tahun latihan syair dan tanding syair. Bagaimana tanding syair mereka? Coba bayangin, mau kita simulasi tanding syairnya orang Arab. Tapi pakai bahasa Indonesia, kayak gini kira-kira ya. Kalau saya buat satu puisi atau satu syair, ibu-ibu harus nyambut tapi tidak boleh menggunakan kata yang sama. Demi bulan yang cahayanya bersinar, ketika memenuhi kegelapan malam, aku terpana melihat wajahmu, karena wajahmu seperti cahaya di tengah-tengah kegelapan. Berarti ibu harus balas tapi nggak boleh pakai kata sinar, nggak boleh pakai kata bulan, nggak boleh pakai kata gelap, nggak boleh pakai kata apa lagi, wajah dan seterusnya. Oke, saya balas menurut kontestan berikutnya. Demi lautan yang dalamnya tidak terkira, karang-karang yang keras serta bertaburan dengan pasir-pasir yang banyak. Lalu dia mikir lagi, tadi wajah nggak boleh, apalagi ya? Aku melihat keindahan badanmu. Wah, tadi sudah keindahan sudah saya sebut, berarti kamu kalah. Kira-kira kayak gitu. Mereka bisa kemudian balas-balasan syair kayak gitu bisa sampai pagi. Dan karena penguasaan mereka terhadap kata-kata itu luar biasa, mereka benar-benar hebat dan merasa bangga dengan kemampuannya bersyair. Syair yang menang di tahun itu yang paling bagus dipajanglah di Ka'bah. Itu orang-orang Arab pada zaman dulu. Tapi begitu Al-Quran turun, itu orang Arab ternganga-nganga, terpesona. Yang sudah saya ceritain kan ya, bagaimana Al-Akhnas bin Syarik, lalu kemudian Abu Jahal, lalu kemudian Abu Sufyan, sampai 3 malam dengerin Al-Quran berturut-turut terpesona. 3 malam dengerin Al-Quran dari Ba'da Isya sampai dengan subuh. Bayangin, mereka dengerin Al-Quran dari kapan? Ba'da Isya sampai subuh. Di situ kakinya terpaku kayak orang yang nonton drama Korea, lagi nonton seri-seri episode tanggung Ustadz, tanggung Ustadz, tanggung Ustadz. Orang kafir Quraisy dulu begitu. Paham ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu kalau sudah maraton K-drama itu dari Isya sampai subuh mungkin atau tidak? Mungkin. Orang saya lihat teman saya sendiri ngabisin Squid Game dalam satu malam. Dalam beberapa hari maraton dia. Season 1, season 2, season 3, masing-masing season ada 11, masing-masing episode ada 45 menit. Kaliin aja 45 menit kali 11 kali 5 season. Maraton. Kenapa? Wah, udah mau berhenti tapi ternyata nanggung nih. Mau berhenti, wah nanggung nih. Mau berhenti lagi, wah ini kayaknya dia mau mati nih. Lagi mau berhenti lagi, wah dia lagi berada dalam bahaya nih. Kan gitu kan ya? Mereka dengar Al-Quran tuh kayak gitu. Mereka orang Arab, mereka hafal ratusan syair-syair yang bagus, bisa buat syair-syair yang bagus. Begitu mendengarkan Al-Quran, mereka bilang, hadza laisa qaulun bashar. Ini pasti bukan ucapan manusia. Bahkan Abu Jahal aja, yang paling keras penentangannya terhadap Nabi, mereka katakan juga begitu. Ini bukan ucapan manusia. Ini pasti dari Tuhan. Bahkan Walid bin Mughirah yang sangat pintar syair, dia katakan kalau ada jin bisa bersyair dan jin itu punya syair, Walid bin Mughirah pasti mengetahuinya. Tapi ini bukan ucapan manusia, bukan pula ucapan jin. Ini adalah datang dari luar jin dan manusia, pasti datang dari Tuhan. Paham sampai di sini Bapak-Ibu sekalian? Jadi ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli, datangkanlah satu surat yang semacamnya. Efeknya di hati saya, gila,
Tadi nyombong, sekarang nantang. Paham ibu-ibu sekalian? Tadi mengatakan kitab ini paling sempurna, sekarang nantangin. Kalau memang kamu merasa ada yang lebih baik, datengin satu surat yang semacamnya. Saya bilang, Kang, emang gak ada di dalam masa-masa ini berapa ratus tahun, gak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran? Maka Fatih Karim menjawab, ya silakan kamu cari sendiri. Dalam hati saya gini, ini kitab satu-satunya yang beda. Saya nggak bisa bahasa Arab pada saat itu. Ngerti juga bahasa Arab juga enggak. Tapi dalam pikiran saya adalah saya nggak pernah baca kitab kayak gini. Paham ibu-ibu sekalian? Saya nggak pernah baca buku kayak gini. Saya pernah baca Alkitab, saya pernah baca Weda, saya baca Tripitaka walaupun nggak lengkap seperti saya baca Alkitab. Tapi satu-satunya kitab yang nantangin, yang benar-benar merasa meyakinkan bahwa ini dari Tuhan, ini cuma ini. Seolah-olah kalau kita beli HP, lantas kemudian kita dapat buku petunjuk, di buku petunjuknya itu ada mereknya. Merek Samsul gitu kan ya misalnya. Authorized, seller, Samsul, ada kemudian hologramnya. Paham ibu sekalian? Ini satu-satunya punya bukti, punya segel. Maka kemudian saya bilang, ini serius nih, nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Lalu kemudian saya mikir-mikir gini, tapi kan saya kan bisa begini aja, saya tinggal masuk Islam aja. Kalau saya masuk Islam, ternyata nanti ada yang bisa lebih mendatangkan yang lebih bagus daripada Al-Quran, saya tinggal keluar aja. Benar nggak ibu-ibu sekalian? Karena saya pikir gini, toh selama ini ketika saya baca kitab-kitab lain, saya baca kemudian kitab suci dan semua buku-buku yang lain, nggak ada yang semeyakinkan ini. Maka nggak ada ruginya kalau saya masuk Islam. Siapa tahu ini memang agama yang benar. Akhirnya itu ayat yang membuat saya masuk Islam. Satu ayat doang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithli. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Setelah masuk Islam, apakah saya berhenti mencari? Ada enggak yang lebih bagus daripada Al-Quran? Masih nyari saya sampai sekarang. Itu penjelasan saya yang kemarin. Maka enggak pernah saya dapatkan ada yang lebih bagus di dalam Al-Quran. Yang saya dapat malah semakin banyak bukti, dan semakin banyak bukti bahwa Al-Quran itu benar. Contoh, mau praktek live, bawa Al-Quran enggak? Nah di HP-nya ada Al-Quran, buka surat As-Saff coba. Coba buka surat As-Saff. Kita kasih praktek dikit di mana yang termasuk mukjizat Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran yaitu adalah mukjizat Al-Quran itu tata bahasanya ibu-ibu sekalian. Bukan sainsnya, bukan prediksinya, tapi tata bahasanya. Coba kita lihat surat As-Saff. Itu juz ke-28 surat ke-61 ya kalau nggak salah ya. Coba, ya benar ya. Sebentar lihat dulu. Ya 61. Coba lihat di tengah bagian bawah. Wis, kayak Ustadz Adi Hidayat ya. Kok Ustadz tengah bagian bawah Ustadz? Ya karena kan tinggal digeser-geser. Oke coba lihat tuh. Coba lihat ayat ke berapa nih sebentar. Coba lihat ayat kelima. Ayat kelima bunyinya apa? Jadi gini cerita ibu-ibu sekalian. Surat As-Saff sebelum saya ceritain tentang salah satu keindahan di dalam Al-Quran. Surat As-Saff ini adalah surat yang menceritakan dua nabi sekaligus. Ada Nabi Musa dan ada Nabi Isa. Namanya disebut di situ, ada Musa dan ada Isa. Kenapa dua nabi ini diceritakan dalam surat yang sama yaitu adalah surat As-Saff? Karena dua nabi ini termasuk nabi yang paling apes di dalam sejarah para nabi. Kenapa apes? Karena pengikut-pengikutnya itu paling rewel. Jelas sampai di sini? Karena pengikut-pengikutnya itu paling spesial. Jelas ya? Nabi siapa? Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa apesnya adalah nanti kita baca di sini dia justru malah diresain sama pengikut-pengikutnya, malah dijahatin sama pengikut-pengikutnya. Nabi Isa dia malah dijadiin Tuhan sama pengikut-pengikutnya. Sampai di sini paham? Oke, coba dilihat ya. Surat As-Saff ayat kelima. Di situ kemudian Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Bisa dibaca tadi? Oke, coba lihat. Wa id qala, dan ketika Musa berkata, wa id qala Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'zunani,
wahai kaumku, kenapa engkau menyakiti hatiku? Kenapa engkau buat aku rasanya sedih banget? Kenapa aku ngelihat kalian itu berat banget? Oke, berarti Musa lagi ngomong sama siapa? Kaumnya. Siapa kaumnya? Siapa kaumnya? Bani Israel. Ingat baik-baik. Kaumnya Musa namanya siapa? Bani Israel. Maka dia berkata pada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Oke, kalau gitu kita coba lihat pada ayat yang berikutnya. Nah, coba lihat pada ayat yang berikutnya. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ketika berkata pula Isa anaknya Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Oke, berarti ada dua nabi yang ngomong. Satu nabi apa namanya? Nabi Musa. Yang kedua nabi apa namanya? Nabi Isa. Nabi Musa berkata, ya qaumi. Coba baca di situ. Benar nggak? Ya qaumi. Sedangkan Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Padahal kaumnya Nabi Musa siapa? Bani Israel. Nabi Isa kaumnya siapa? Bani Israel. Suratnya sama? Sama. Kenapa dua nabi itu berkata beda? Nabi Musa berkata, ya qaumi. Nabi Isa berkata, ya Bani Israel. Kenapa nggak disamain aja? Lah kalau ibu-ibu yang bikin Al-Quran, kira-kira ibu samain atau enggak? Nah, ngapain dibedain? Orang nabinya sama-sama Bani Israel, orang Musa sama Isa itu satu garis keturunan, sama-sama mendakwai Bani Israel. Harusnya begini, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, sama. Idh qala Isa liqaumihi ya qaumi. Kan gitu kan ya? Kenapa harus berbeda? Kenapa harus satunya ya qaumi, satunya lagi ya Bani Israel? Atau kenapa enggak semuanya ya Bani Israel? Kenapa beda? Ada yang tahu? Itulah kerennya Al-Quran. Enggak ada satupun kalimat, enggak ada satupun kata kecuali presisi banget di dalam Al-Quran. Coba lihat baik-baik. Kenapa satu ya qaumi, kenapa satunya ya Bani Israel? Saya pengen cerita. Kalau dilihat dari ras saya, berarti saya kira-kira orang mana? Sunda, Jawa, Cina? Saya orang Cina, betul? Orang Cina itu biasanya marganya dari bapaknya atau dari ibunya? Dari bapaknya. Kenapa marga saya Xiao? Karena bapak saya marganya Xiao. Karena marga ibu saya bukan Xiao, marga ibu saya Huang, bukan Hong, Huang. Huang marga ibu saya, marga bapak saya Xiao. Saya boleh milih atau cuma boleh satu aja? Satu aja. Orang Cina turun marganya dari bapak. Berarti kalau bapaknya Cina, dia punya marga. Kalau bapaknya bukan Cina, contoh ada bapaknya pribumi nikah sama ibunya Cina, dapat nggak marga anaknya? Enggak. Anaknya nggak dihitung orang Chinese karena dia nggak punya marga. Paham sampai di sini? Saya orang Chinese, istri saya orang Jawa. Kita menikah punya anak. Anak saya yang pertama namanya Alila Sofia, cewek. Berarti dia dapat marga atau tidak? Dia nggak dapat marga. Dia dapat marga tapi dia nggak bisa nurunin lagi karena dia cewek. Anak saya yang kedua namanya Sifar, laki-laki. Berarti dia dapat marga? Dia dapat marga. Bisa nurunin lagi? Bisa. Anak saya yang ketiga laki-laki namanya Gozi. Dia dapat marga? Dapat. Bisa nurunin lagi? Bisa. Anak saya keempat perempuan. Dia nggak bisa nurunin marga lagi. Paham sampai di sini ibu sekalian? Anak saya yang kedua itu dari atas ujung rambut sampai dengan kaki itu nggak ada Cina-Cinanya. Hitam gitu kan ya. Badannya Jawa banget gitu kan ya. Badannya ibunya banget. Nggak ada Cina-Cinanya sama sekali. Tapi dia orang Cina atau orang Jawa? Dia orang Cina. Karena dia punya marga karena bapaknya orang Cina. Paham ibu-ibu sekalian? Maka panggilannya Koko. Jelas ya? Karena dia orang Cina, karena bapaknya orang Cina. Jelas sampai di sini? Maka dia nanti punya anak laki-laki, anak laki-lakinya mendapat marga. Paham? Yang anak saya yang pertama semuanya copy paste saya. Tapi begitu nanti dia punya anak, apakah anaknya orang Cina? Bukan, karena dia sudah nggak dapat marga lagi kalau dia sudah punya anak. Paham sampai di sini? Maka anak saya yang hitam itu orang Cina, anak saya yang putih sipit bukan orang Cina nanti anaknya. Paham?
Karena bapaknya orang Cina. Balik lagi ke Musa, balik lagi ke Isa. Musa dan Isa adalah Bani Israel. Bani Israel itu dari bapak atau dari ibu? Dari bapak. Maka bapaknya Nabi Musa itu Bani Israel. Maka dia juga Bani Israel. Maka kaumnya semuanya Bani Israel. Ngapain dia manggil lagi ya Bani Israel? Paham ya? Contoh saya bilang, wahai orang-orang Cina. Aneh dong, saya kan orang Cina. Seharusnya bilang, wahai kawan-kawanku, kan gitu. Wahai kaumku, kan gitu. Betul? Nah tapi Ustadz bilang Isa juga Bani Israel. Harusnya dia juga manggil Bani Israel dong. Oke, coba lihat di sini. Inilah detailnya Al-Quran. Detailnya Al-Quran. Bapaknya Musa orang apa? Bani Israel. Bapaknya Isa orang mana? Isa punya bapak. Maka Isa tidak bisa mengklaim bahwa dia Bani Israel. Maka Allah lewat surat As-Saff ini benar-benar menjaga kemuliaan Isa dan menjaga kemuliaan Maryam. Maka dikatakan Isa benu Maryama. Maka berkata Isa anaknya Maryam. Karena Allah pengen kasih tahu, kalian kan nuduh Maryam pelacur. Kalian kan nuduh bahwasanya Isa itu punya bapak. Kalian kan nuduh Isa itu adalah anak haram. Padahal Allah melindungi kemuliaan Isa, Allah melindungi kemuliaan Maryam lewat ayat ini yang turun. Satu berkata, ya Bani Israel, karena memang punya bapak. Satunya lagi berkata, ya qaumi, karena dia punya bapak. Satunya lagi berkata, ya Bani Israel. Keren atau keren? Itu Al-Quran. Itu baru satu contoh. Semua Al-Quran ternyata luar biasa. Tahu surat Yusuf? Tahu surat Yusuf? Tahu. Ibu-ibu sering baca surat Yusuf? Biar anaknya ganteng seperti Yusuf. Bagus ya. Jangan lupa ya, orang ganteng punya banyak ujian. Contoh yang di depan ibu-ibu sekalian ya. Dipersekusi gitu ya, dibilang radikal. Ya, siap-siap aja kalau anaknya ganteng tuh pasti banyak masalah. Termasuk Yusuf. Lihat apa hebatnya surat Yusuf. Lihat episode hidup dalam surat Yusuf. Pertama, Yusuf melihat mimpi. Betul? Wahai bapak, saya barusan mimpi pak. Saya melihat ada 11 barang-barang langit yang sujud kepada saya. Ada matahari dan ada bulan. Bapaknya tahu itu maksudnya apa? Tahu. Matahari bapaknya, bulan ibunya, 11 benda-benda langit adalah saudara-saudaranya. Jangan cerita nak, nanti kamu dapat masalah. Bukan apa-apa, itu saudaramu itu kadang-kadang julid. Mereka tuh kadang-kadang iri dan dengki. Maka jangan kasih tahu pada saudara-saudaramu. Episode pertama. Episode kedua, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya julid. Dia diajak main, lalu kemudian malah ketika itu dizolimi. Lalu setelah dizolimi, dia kemudian diantarkan ke bapaknya cuma bajunya doang yang sudah bersimbah dengan darah. Itu episode yang kedua. Episode ketiga, masuk sumur dia, ditemukan sama orang, dijual sama orang dengan harga rendah. Episode berikutnya, episode berapa berarti ini? Episode 4. Episode 4, lalu kemudian dia digoda sama cewek. Masih ingat? Robek depan atau robek belakang? Episode 4 digoda cewek, masuk penjara episode kelima, betul? Episode kelima, nah itu episode 1, 2, 3, 4, 5, masuk penjara. Setelah masuk penjara, lihat, surat Yusuf itu satu-satunya surat yang tidak dijeda sama Allah ceritanya. Beda dengan Nabi Musa, suratnya mencar-mencar di mana-mana tuh. Ayatnya mencar-mencar di mana-mana, ceritanya nyambung-nyambung di mana-mana, betul? Isa nyambung-nyambung di mana-mana. Ada surat Ali Imran, ada surat Maryam, ada surat As-Saff dan segala macamnya. Nah, satu-satunya yang lengkap itu adalah Yusuf. Pertama, dia kemudian mimpi, kedua, dia kemudian dijahatin sama saudaranya, ketiga, dia dijual dengan harga rendah, keempat, dia difitnah dengan perempuan, kelima, masuk penjara. Paham sampai di sini? Setelah dia masuk penjara, baca Al-Quran, Allah jelasin tentang tauhid. Berimanlah kepada Allah, jaga tauhidnya, jaga imannya, jangan berharap selain pada Allah. Itu titik baliknya. Setelah titik baliknya, setelah kemudian jelasin tentang keimanan, balik lagi tentang apa? Iman, kunci daripada seluruhnya. Setelah jelasin tentang iman, lihat, keluar daripada penjara. Betul? Karena dia punya mimpi, bisa mengartikan mimpinya raja, keluar dari penjara.
masuk penjara, keluar dari penjara. Ini kayak tengah-tengahnya iman. Masuk penjara episode 5, episode ke-6-nya keluar dari penjara. Tadi episode 4-nya masih ingat apa episode 4? Dituduh berzina. Episode 7, dibersihkan namanya dari zina. Bagus ya. Episode ketiga tadi apa? Dijual. Dia jadi kemudian bendahara negara. Dari dijual jadi bendahara negara. Dari turun jadi kemudian orang hebat. Episode 2 tadi apa? Dizolimi sama saudara-saudaranya. Balik lagi bikin rencana kepada saudara-saudaranya. Pas banget. Dizolimi saudara, dia kemudian yang sekarang gantian untuk membuat rencana bagi saudaranya. Lalu kemudian balik lagi, mimpinya terbukti. Wahai bapakku, inilah arti mimpinya. Bapaknya dikembalikan penglihatannya setelah buta ketika menerima baju bersimbah darah. Balik lagi ke atas, dia juga kasih bajunya. Benyamin, ini baju saya, kasih ke bapak. Bapaknya bilang, saya nyium baunya Yusuf. Masya Allah, itu kayak sutradaranya itu ya. Itu kayak namanya sekarang adalah ring skenario. Itu itu begitu. Masuk ke atas. Ternyata enggak hanya ada di dalam surat Yusuf, ada di dalam di dalam ayat kursi itu juga ada. Sama itu juga ring skenario. Semua di dalam Al-Quran itu luar biasa. Oke, mau tahu lagi keajaiban di dalam Al-Quran? Ini yang termasuk yang paling hebat. Nih sekarang saya nanya, kita sudah berapa lama kajian? Tadi jam berapa kita mulai? Jam 9-an kita mulai, betul? Mulai dari Alhamdulillah saya sebut. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang bisa niruin ucapan saya dari awal saya buka pengajian sampai 5 menit ke depan aja. Niruin persis, kalau bisa Anda saya kasih hadiah. Ada yang bisa? Jangankan Anda, saya aja udah lupa. Paham ibu-ibu sekalian? Jangankan Anda, yang kita baru omongin setengah jam yang lalu aja kita udah lupa semuanya. Pertanyaannya, Al-Quran turun berapa tahun? Al-Quran turun dari Rasul berumur 40 tahun, Rasul wafat umur 23 tahun Al-Quran turun. Dan tidak ada satupun kesalahan pengucapan, tidak ada satupun kesalahan istilah di dalam Al-Quran. Padahal 23 tahun, lah kita 5 menit lalu ngomong apa aja lupa. Kok bisa? Nabi Muhammad ngomong 23 tahun, setelah ngomong selesai gak ada editing, gak ada hapus ganti, gak ada kemudian kita revisi, gak ada kemudian perbaikan. Itu Al-Quran jadi dari lisan Rasulullah SAW dari tahun pertama sampai tahun 23 gak ada edit. Itu sendiri aja sudah membuat kita harusnya mikir, mungkin gak itu dibuat oleh manusia? Paham ibu-ibu sekalian? Tidak mungkin. Maka saya bilang, semakin saya belajar Islam, yang saya dapat bukannya Islam tuh malah meragukan, malah bertambah-tambah. Bisa dipahami ibu sekalian? Kemarin ada seorang profesor masuk Islam, dia bilang, kenapa saya beriman pada Nabi Muhammad? Para ulama membahas karena Nabi Muhammad begini, karena Nabi Muhammad begitu. Dia bilang, enggak, saya cuma punya satu hal yang membuat saya yakin dengan Nabi Muhammad, yang membuat saya masuk Islam. Dia bilang apa? Peristiwa ketika Nabi Muhammad itu sedang kehilangan anaknya Ibrahim. Tahu Nabi Muhammad pernah punya anak laki-laki? Namanya Ibrahim. Ibrahim meninggal. Setelah meninggal terjadi gerhana bulan tuh. Orang-orang pada kacau semua. Wah, ini gara-gara Ibrahim meninggal. Ini adalah sebuah tanda-tanda yang sangat luar biasa karena Ibrahim meninggal. Orang zaman dulu sukanya glorifikasi. Sukanya memperbesar masalah. Wah, keren kan anakku mati langsung gerhana gitu kan ya. Maka dia bilang, kalau Muhammad ini nabi palsu, maka dia akan menggunakan kejadian itu untuk menaikkan citra dirinya. Benar kan? Inilah kehebatan aku. Kenapa aku itu nabi? Anakku mati aja, ini gerhana bulan langsung terjadi. Maka kalau kalian bantah sama aku, kalian bisa jadi kemudian bahaya dan celaka. Kan gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad ketika anaknya wafat dan terjadi gerhana bulan? Nabi mengumpulkan semuanya untuk sholat. Setelah mengumpulkan semuanya untuk sholat, panjang sholat Nabi. Kemudian Nabi bilang sama seluruh manusia, wahai manusia, tidak ada hubungan antara kematian seseorang dengan peristiwa gerhana bulan ini. Tapi semua ini hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Begitu kan? Maka dia bilang, saya masuk Islam.
Karena ini tanda bahwa Muhammad itu nabi betul. Enggak mengglorifikasi, enggak memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadinya. Ini nabi betul. Paham kira-kira saya Ibu sekalian? Semakin kita belajar tentang Islam, semakin banyak dapat ilmu, semakin banyak dapat bukti, tahu Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya. Artinya adalah apa? Kalau Al-Quran tidak ada kesalahan di dalamnya, semua yang ada di dalam Al-Quran pasti benar. Paham sampai di sini? Semua Al-Quran 6.236 ayat semuanya benar sampai ada yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Oke, berarti ini jawaban ini membuat saya masuk Islam dan membuat saya percaya dengan apapun yang disampaikan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah saya buktikan kebenarannya. Oke, sekarang saya mau nanya, ibu-ibu sudah pernah pergi ke Turki? Belum? Mau pergi ke Turki? Mau. Sudah ada yang pernah, satu kali aja pernah pergi ke Turki. 1, 2, 3. Oke ibu-ibu sekalian, ibu siapa namanya Bu? Ibu Ali. Ibu Eli. Ibu Eli pernah pergi ke Turki sekali. Saya pernah pergi ke Turki di atas 30 kali. Berarti menurut ibu-ibu sekalian, kalau Bu Eli ngasih tahu tentang Turki, dengan saya ngasih tahu tentang Turki, mana yang ibu-ibu lebih percaya? Karena saya sudah lebih daripada 30 kali pergi ke Turki. Jelas sampai di sini ibu-ibu sekalian? Artinya adalah apa? Kadang-kadang kita itu tidak perlu langsung lihat. Kadang-kadang kita tidak perlu harus langsung ke sana, tapi cukup percaya dengan sumber yang benar. Cukup percaya dengan sumber yang benar. Paham maksudnya? Yang maksudnya tidak adalah kita nggak perlu harus lihat neraka. Kita nggak perlu harus lihat bahwasanya ada orang-orang tuh yang disiksa gara-gara mereka tuh nggak beriman pada Allah. Kita tuh nggak perlu harus kemudian langsung disiksa untuk tahu bahwa disiksa tuh nggak enak. Tapi kita cuma perlu membaca di dalam Al-Quran dan kita yakin karena Al-Quran tidak mungkin salah. Paham sampai di sini ibu sekalian? Semua orang-orang itu tahu Nabi Muhammad itu tidak mungkin bohong. Maka kalau Nabi Muhammad ngomong itu pasti benar. Itu yang membuat mereka beriman kepada apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Paham kira-kira maksud saya? Ada dokter, Anda pergi ke dokter, sakit jantung. Dokter bilang ini exercise-nya, ini olahraganya, ini obatnya. Dengan Felix yang ngomong, oh sakit jantung ya ibu ya, ini obatnya dan ini adalah olahraganya. Padahal saya bukan dokter, ibu-ibu percaya yang mana? Dokter dong. Kenapa? Karena saya nggak punya ilmunya. Maka kita nggak usah lihat neraka, tapi kita tahu Al-Quran itu pasti benar. Kenapa Al-Quran pasti benar? Tidak ada yang mendatangkan yang semacamnya. Paham sampai di sini ibu-ibu sekalian? Maka pertanyaan yang dua kajian yang lalu, sekarang ibu-ibu bisa jawab. Harusnya bisa jawab. Saya tanya lagi ya, pertanyaan 2 kajian yang lalu. Masih ingat? Kenapa ibu Islam? Karena Islam agama yang benar. Bagus. Tahu dari mana Islam agama yang benar? Dari Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak bisa ada yang mendatangkan yang semacamnya. Selesai, nggak ada lagi pertanyaan lagi. Jelas ya? Itu sudah final, selesai, nggak ada lagi pertanyaannya. Maka ketika kita baca Al-Quran, kita tuh jadi belajar. Kita tuh jadi yakin untuk tidak melakukan itu. Contoh misalnya, ibu-ibu tahu surat Ar-Rahman. Tahu surat Ar-Rahman? Bagus atau enggak? Bagus bacaannya. Kadang-kadang di bulan Ramadan surat yang paling sering diminta sama imam untuk dibaca adalah surat Ar-Rahman gitu kan ya. Tapi kira-kira artinya itu serem atau indah? Indah atau serem? Bagi saya ketika imam baca surat Ar-Rahman itu agak beban saya. Kenapa? Karena surat Ar-Rahman itu kalau ibu mau tahu sejarahnya, surat Ar-Rahman itu diturunkan di tahun 11 atau tahun 12. Mungkin tahun 12, mendekati hijrah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berdakwah puluhan tahun di kota Makkah dan orang-orang di Makkah masih pala batu. Pala batu mereka, malah makin parah, batu kepalanya. Mereka malah makin mengolok-olok Nabi. Muhammad, katanya lu punya orang dalam. Kira-kira malaikat itu jenis kelaminnya apa ya? Laki-laki atau perempuan? Gitu. Apalagi katanya, Muhammad, katanya kamu punya koneksi dengan Tuhan Allah ya. Coba datangkan kepada kami azab gitu. Kami mau tahu azab tuh kayak apa.
Kayak gitu mereka, paham ibu-ibu sekalian? Malah makin batu mereka. Maka sebelum Allah turunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun, pertanyaan terakhir yang Allah kirimkan pada mereka adalah surat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Dan kemudian di situ Allah tanya 31 kali, Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Bagian mana yang kalian rasa Allah kurang ngasih kepada kalian? Bagian mana lagi yang Allah nggak kasih ke kalian? Bukankah kalian harusnya bersyukur? Allah sebutin semuanya. Bagian mana lagi Allah tanyakan? Dan di dalamnya apa? Di dalamnya ada cerita tentang orang-orang yang diazab oleh Allah. Allah di dalam surat Ar-Rahman ngasih tahu ada surga. Dan ngasih tahu ada ancamannya neraka. Kalau mereka nggak mau ngikutin Rasul setelah ini. Apa? Ayat yang paling serem bagi saya adalah yatufuna alaihim yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Itu ayat yang paling ngeri bagi saya. Kenapa? Di situ diceritakan salah satu siksaan pada orang-orang ahli neraka adalah mereka disuruh tawaf. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ibu-ibu tahu ada pohon gorkot di dunia? Kalau di akhirat itu namanya pohon zakum. Tahu pohon zakum? Pohon zakum itu pohon yang bijinya dari api neraka. Yang ketika dia tumbuh itu akarnya masih di neraka yang paling dalam. Jadi dia bawa panas yang luar biasa. Nah, siksaan pada orang-orang yang masuk neraka salah satunya adalah famaliuna min halbutun, maka perutnya dipenuhi dengan buah zakum. Buah zakum itu ibu-ibu sekalian, buahnya berduri, ketika masuk itu ngancurin badan manusia, tapi masalahnya adalah bukan itu, masalahnya badan manusia ketika hancur dibalikin lagi sama Allah. Maka perut mereka dipenuhi dengan itu semua zakum, ketika mereka dipenuhi zakum mereka bilang, panas, panas ya Allah, minum ya Allah, minum ya Allah. Allah bilang, mau minum, ada di sana. Lalu mereka lari terbirit-birit, ngacir mereka lari menuju tempat minum. Ternyata di situ adalah apa? Ada hamim, ada minuman-minuman yang mendidih dibuat dari nanahnya manusia. Tapi karena mereka merasa sangat panas sekali, bayangin mereka nggak lihat lagi apapun, mereka langsung ambil itu hamim, mereka minum sampai kemudian sampai habis. Ketika mereka minum hamim, mereka bilang, lebih panas ya Allah, lebih panas ya Allah, mendingan di tempat yang tadi makan zakum. Mereka lari lagi ke tempat zakum, mereka makan zakum lagi. Begitu seterusnya, ketika makan zakum mereka pengen minum hamim. Ketika mereka minum hamim, mereka pengen makan zakum. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Coba bayangin, saya pikir gini, siksaan di neraka itu menurut saya bukan masalah siksaan yang menurut saya lebih menakutkan. Tapi yang menakutkan adalah gak habis-habis. Tahu maksudnya gak habis-habis? Itu siksaan luar biasa berat. Gak habis-habis itu loh. Nah pertanyaan kemudian, kalau kita yakin emang kita perlu untuk ngelihat kayak begitu? Enggak. Maka dari sekarang kita merasa, ya Allah, kita ingat dosa-dosa kita ketika bulan Ramadan. Kita berharap apa? Ya Allah cepat Ramadan ya Allah. Setelah Ramadan kita mikir apa? Jangan sampai selesai ya Allah. Kalau bisa hari ini kayak gini terus ya Allah. Kenapa? Ampunan Allah berikan. Allah berikan kemudian dari kemudian asar sampai maghrib orang yang berdoa pasti diterima. Ketika kita berdiri ke tarawih itu Allah hapusin dosa-dosa kita. Jalan pergi ke masjid, kaki kanan naik derajat, kaki kiri hilang dosa. Lailatul Qadar, imanan wahtisaban. Kita benar-benar yakin dengan ampunan Allah. Dan kita benar-benar ngitung dengan ibadah-ibadah kita. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Apa kurang gak beruntung? Kenapa orang mau Ramadan? Karena iman. Gak perlu ngelihat langsung. Kita gak perlu ngelihat langsung surga. Ketika kita disampaikan oleh Allah surga, di dalamnya ada semua yang kamu inginkan, buah-buahan yang tidak terputus, kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak bertepi, dengan keluarga-keluarga, semuanya balik muda, tidak ada yang pakai ingusan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kemudian orang yang lemah, semua di surga balik dalam keadaan baik-baik saja, dan dalam keadaan yang hebat seperti itu. Allah bilang, wahai hamba-hambaku, gimana di surga? Semua hamba-hambanya bilang, ya Allah, ini yang Engkau janjikan kepada kami ya Allah. Untung kami sabar ya Allah. Ya Allah, kami sabar di dunia itu cuma berapa puluh tahun. Tapi kami di sini dibalas segala-galanya. Allah tanya lagi, masih tersisa kesedihan kalian di dunia? Gak ada ya Allah, gak ada kami ingat kesedihan di dunia. Padahal di dunia dia dizolimi, di dunia orang utang gak bayar, di dunia dikata-katain orang, di dunia difitnah-fitnah orang. Gak ada ingat sama sekali dia ketika di surganya Allah. Lalu Allah bilang,
Oke, kalau gitu hamba-hambaku, mau nggak yang aku kasih lebih bagus daripada ini semua? Hah, ada yang lebih bagus daripada surga? Iya, ada yang lebih bagus daripada surga. Maka kemudian Allah bilang, ayo sini hamba-hambaku, kalian boleh melihat aku tanpa hijab. Setiap sepekan sekali. Maka ketika kemudian Allah kumpulkan seluruh penduduk surga, kemudian Allah buka tabir, kemudian seluruh melihat wajahnya, maka mereka berkata, gak ada lagi kebahagiaan melebihi daripada kami melihat wajahnya Allah. Dan bagi penghafal Quran, mereka boleh melihat Allah tidak hanya sepekan sekali. Bagi penghafal Quran, Allah boleh mereka agar melihat Allah setiap waktu tanpa jeda. Masya Allah kan? Itu kemudian orang, kita perlu nggak untuk melihat itu semua? Enggak. Dari sekarang aja kita udah yakin bahwasanya surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka keimanan terhadap Al-Quran itulah yang membuat kita mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani kemudian malaikat, mengimani kemudian yaumil kiamah, qadha wal qadar. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Itulah kenapa saya masuk Islam. Keimanannya bertanggung jawab. Kenapa? Masuknya dari akal. Kalau masuknya dari akal, maka tidak ada satupun yang bisa ngeluarin Anda daripada Islam kecuali dua. Satu, Anda gila, bisa keluar daripada Islam. Paham Bapak Ibu sekalian? Bisa Anda keluar kalau Anda gila. Yang kedua, Anda bisa keluar daripada Islam kalau Anda sudah mulai nggak jujur dengan pemikiran Anda. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Maka Allah berkali-kali bilang di dalam Al-Quran bahwasanya hanya orang-orang yang berpikir itu akan mendapatkan iman. Betul begitu? Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan siang dan malam, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda keberadaan Allah bagi mereka yang berpikir. Sebaliknya, yang gak berpikir, Allah gak wajibkan beriman. Maka kalau ada orang lagi gak puasa, kita harus husnudzon. Kita harus husnudzon. Kalau ada laki-laki di bulan puasa Ramadan tapi gak puasa, kita husnudzon. Jangan-jangan dia sudah hilang akal. Kalau orang hilang akal gak disuruh apa-apa. Anak-anak kita belum balik disuruh puasa? Enggak. Enggak sholat boleh? Boleh. Jadi kalau Anda mau gak sholat, Anda mau gak puasa, ya berarti harus hilang akal. Jadi paham Ibu sekalian. Makanya akal di dalam Islam itu dijaga banget. Kenapa? Tanpa akal mereka nggak bisa mendapatkan Allah. Tanpa akal mereka nggak bisa beriman. Tanpa akal mereka nggak bisa taat. Akal itu di dalam kehidupan kayak rem. Jadi kalau misalnya Anda beli mobil tanpa rem, mau? Enggak. Manusia tanpa rem begitu. Lihat anak-anak. Anak-anak akalnya sudah jalan? Belum. Mau ngomong apa aja boleh? Boleh. Malu nggak mereka? Enggak, karena nggak punya akal. Karena akal tuh rem. Akal tuh remnya, datang ke rumah orang, minta makan dong. Orang-orang bilang, namanya juga anak-anak, kan gitu kan ya. Orang-orang pasti maklum, kenapa? Namanya juga anak-anak, tapi kalau sudah umur 23 tahun. Atau gini, anak-anak ketika terawih, lari-larian, ngider, segala macam. Anda marah atau enggak? Biasa aja. Ustadz juga bilang, namanya juga anak-anak. Tapi tiba-tiba ada umur 23 tahun, ngider ketika bulan puasa, terawih ngider, kira-kira gimana? Nah, mungkin kita berhusnudzon, dia sudah hilang akal. Bisa dipahami Ibu sekalian? Baik, ini akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada mukjizat terbaik kecuali Al-Quran. Kalau dulu orang-orang, jadi gini coba ya, terakhir saya ngasih sebuah perumpamaan. Anggaplah begini, ibu-ibu percaya nggak kalau saya nabi? Saya tuh nabi loh Ibu. Percaya atau enggak? Wah, Felix Yao nabi, gitu kan ya. Coba tunjukkan dulu buktinya, betul kan ya? Ibu-ibu pasti nggak akan percaya kecuali kalau saya bawa bukti. Bukti namanya mukjizat. Paham sampai di sini? Kalau ibu-ibu tadi bingung dan merasa, wah Ustadz kita sudah gila nih, masa dia bilang dia nabi? Itu sama kayak orang-orang zaman dulu. Musa tiba-tiba bilang, saya nabi. Gimana enggak heboh tuh orang-orang? Hah, Musa nabi? Kayaknya enggak deh, lebih banyak yang lebih ganteng kok, lebih cakep kok, masa dia nabi? Kan gitu kan ya. Tiba-tiba Nabi Muhammad 40 tahun sudah bersama dengan orang-orang, semua orang kenal dia. Nabi Muhammad suatu waktu bilang, saya nabi loh, lu bercanda kali. Paham Ibu sekalian? Kebayang enggak
ada tetangga ibu-ibu 40 tahun sudah bertetangga, tiba-tiba suatu pagi dia bilang saya nabi. Menurut ibu kira-kira gimana? Saya pulang dulu ya, di rumah kita telepon, Pak RT, tetangga saya kayaknya dia sudah mulai hilang akal, ngaku nabi. Sama kayak nabi-nabi dulu. Mereka ketika ngaku nabi, semuanya diragukan. Sampai dia datengin mukjizat. Datengin bukti. Isa diragukan, dia ngidupin orang mati. Oke, saya percaya sekarang kamu nabi. Musa diragukan, sampai dia belah Laut Merah, ya benar dia nabi. Gitu kan ya. Sulaiman diragukan, sampai dia bisa ngomong sama semut, sampai dia bisa memerintah ifrit jin, benar dia nabi. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Tapi nabi-nabi yang sebelum Rasulullah itu semua mukjizatnya selesai begitu mereka wafat. Maka tidak ada satupun lagi yang bisa belah lautan, hidupin orang mati, lalu kemudian bisa ngomong sama jin dan bisa ngomong sama hewan. Nggak ada lagi yang bisa begitu. Tapi Nabi Muhammad itu mukjizatnya tetap ada. Kenapa? Muhammad nabi terakhir. Nggak ada lagi nabi. Maka Allah mengatur supaya agama yang terakhir ini punya mukjizat yang nggak habis-habis. Sayangnya kita tidak pernah baca. Sekarang ibu-ibu tahu kan kenapa ibu-ibu hidupnya kadang-kadang ada yang nggak benar? Ya karena ibu-ibu itu HP, tapi pakai buku petunjuknya mesin cuci. Enggak Ustadz, buku petunjuk saya juga HP, tapi tidak dibaca. Karena kalau dibaca mustahil rusak, nggak mungkin, itu sudah jaminan Allah. Maka saya beriman gara-gara Al-Quran. Satu ayat sudah cukup untuk membuat saya beriman. Saya semakin mikir, saya semakin dapat bukti-bukti tentang kemukjizatan di dalam Al-Quran. Kapan-kapan kita lanjutin pembahasan tentang Al-Quran ini, tapi yang jelas cerita kita sudah selesai. Sudah selesai kan ya? Dari awal Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu siapa. Berarti setelah saya tahu Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya, sudah benar-benar pastilah saya yakin Tuhan saya namanya siapa? Allah. Gak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Saya sudah buktiin. Kecuali kalau Anda bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, saya ikut dengan Anda. Tapi kalau Anda gak bisa mendatangkan dengan semacam dengan Al-Quran, Anda ikut saya mau gak? Itu jawaban saya. Jadi ketika saya masuk Islam, 3 minggu kemudian saya ditantang. Saya ditantang sama keluarga saya. Coba papi mami ajak pastor-pastor datang ke sini. Kita diskusi sama pastor-pastor tentang agama. Saya bilang begini, boleh, tapi saya punya syarat. Syaratnya adalah kalau mereka bisa mendatangkan dengan Al-Quran, semacam Al-Quran, maka saya masuk agama mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa, mereka masuk agama Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi diskusi. Paham ibu-ibu sekalian? Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disiapkan, tapi selama menunggu pertanyaan, insya Allah kita akan mengedarkan sunduk dan insya Allah kita sudah menyiapkan infak-infak terbaik dan kita berdoa. Jangan lupa ketika kita memberikan infak kita berdoa untuk keselamatan kita berdoa untuk keistiqomahan kita di dalam melakukan ibadah-ibadah ketika bulan Ramadan, atau bisa juga ketika kita berinfak, kita berdoa kepada Allah agar menjaga anak-anak, istri, suami, dan keluarga kita semuanya. Tafadhol silakan pada panitia untuk mengedarkan kotak infak. Ahlan.